Berikut 5 fakta unik tentang buah anggur yang mungkin belum banyak orang tahu. 1. Bisa meletup sendiri di microwave. Anggur yang dipanaskan dalam microwave bisa menghasilkan plasma, cahaya ungu terang, karena struktur dan kelembapannya yang unik. Tapi hati-hati, ini bisa berbahaya dan bikin microwave rusak. Pernah lihat buah anggur bisa nyala kayak lampu plasma cuma karena dimasukin ke microwave? Bukan sulap, bukan sihir, ini sains yang agak gila. Anggur, si buah mungil yang kelihatan manis dan nggak berbahaya, ternyata punya sisi liar yang bisa bikin microwave kamu shock. Kalau kamu potong satu anggur jadi dua tapi masih nempel dikit, lalu kamu masukin ke microwave, bisa muncul cahaya ungu terang, kayak percikan listrik. Itu namanya plasma, fase keempat materi setelah padat, cair, dan gas. Ilmuwan nemuin kalau gelombang mikro dari microwave bisa terperangkap di celah sempit antara dua potongan anggur. Karena anggur penuh air, panasnya terkonsentrasi dan bisa mengionisasi udara. Hasilnya, boom, cahaya plasma. Tapi jangan langsung coba di rumah ya. Ini bisa bikin microwave kamu rusak, atau lebih parah kebakaran. Biarkan yang eksperimen begini tuh lab aja yang urus. Jadi, siapa sangka buah yang biasanya cuma kita makan pas diet, ternyata bisa jadi bintang di dunia fisika. 2. Dijadikan simbol kemakmuran sejak zaman kuno. Dalam budaya Romawi dan Yunani kuno, anggur adalah simbol kemewahan dan kehidupan yang manis. Dewa anggur, Dionysus Yunani atau Bacchus Romawi identik dengan pesta dan kebahagiaan. Kalau sekarang anggur jadi camilan sehat atau topping yogurt, zaman dulu, buah ini dilihat kayak emas. Simbol kekayaan, pesta, bahkan kekuasaan. Sejak ribuan tahun lalu, anggur udah jadi buah yang nggak sembarangan. Di zaman Romawi dan Yunani kuno, anggur itu identik sama kemakmuran dan kemewahan. Bahkan ada dewa khusus buat anggur dan pesta, namanya Dionysus di Yunani, atau Bacchus di Romawi. Lukisan dan patung zaman dulu sering banget nunjukin orang duduk santai di taman, minum wine dari gelas emas, dan di belakangnya, ada untaian anggur yang menjuntai. Bukan cuma biar estetik, itu lambang status sosial. Semakin banyak anggur di meja jamuan, semakin tinggi posisi kamu di mata masyarakat. Dan bukan cuma di Eropa loh. Di Timur Tengah dan daerah Mediterania, kebun anggur dijaga kayak harta berharga. Karena dari buah kecil ini lahir sesuatu yang disebut minuman para dewa alias wine. Jadi kalau kamu lagi makan anggur sambil rebahan, sadar nggak sih, kamu lagi ngelakuin gaya hidup bangsawan kuno. Mau tahu lagi fakta-fakta seru tentang buah sehari-hari yang ternyata punya masa lalu megah? Stay di sini, bakal banyak yang bikin kamu ngangguk-ngangguk sambil bilang, serius. 3. Anggur tidak selalu manis. Ada ratusan varietas anggur, dan tidak semuanya cocok dimakan langsung. Banyak yang khusus untuk produksi wine karena rasanya yang asam atau tanin yang kuat. Pernah nggak sih beli anggur, udah mahal, udah kelihatan segar, pas dimakan, asem banget. Jangan salahin tukang buahnya dulu, mungkin itu emang anggur yang salah tempat. Jadi gini, nggak semua anggur yang ada di pasaran itu cocok buat dimakan langsung. Ada ribuan jenis anggur, dan sebagian besar justru nggak didesain buat dimakan begitu aja. Ada anggur yang memang khusus buat camilan, biasanya yang kulitnya tipis dan rasanya manis, kayak anggur hijau atau anggur merah tanpa biji. Tapi ada juga anggur yang astringen, alias sepet dan asam banget. Nah, anggur kayak gini lebih cocok buat dijadiin bahan dasar wine atau jus fermentasi, karena proses fermentasi bisa mengubah rasa asamnya jadi lebih kompleks dan nikmat. Misalnya, ada anggur Cabernet Sauvignon, kalau dimakan langsung, lidah kamu mungkin bakal protes. Tapi kalau diolah jadi wine, wah, kelas dunia. Oh iya, anggur yang terlalu manis justru kurang bagus buat wine. Karena kandungan gula yang tinggi bikin fermentasi nggak seimbang, dan hasil akhirnya jadi terlalu tajam. Jadi, kalau lain kali kamu makan anggur tapi rasanya bikin merem melek, mungkin dia bukan buat dimakan langsung. Tapi siapa tahu, dia sebenarnya calon wine premium. 4. Termasuk salah satu buah tertua yang dibudidayakan manusia. Anggur telah dibudidayakan sejak lebih dari 6.000 tahun lalu di Timur Tengah dan Mediterania. Tanaman ini punya sejarah panjang dalam pertanian manusia. Kamu pikir anggur itu buah modern yang baru viral pas tren hidup sehat? Salah besar.
Anggur udah hits sejak zaman peradaban kuno. Anggur itu bukan pemain baru di dunia pertanian. Faktanya, tanaman anggur udah dibudidayakan manusia sejak lebih dari 6.000 tahun lalu. Bahkan ada bukti arkeologi dari Mesopotamia, Mesir, dan kawasan Mediterania yang nunjukin bahwa manusia zaman dulu udah nanam, panen, dan bikin wine dari buah ini. Zaman dulu, budidaya anggur bukan cuma soal makanan, ini soal peradaban. Karena lewat anggur, mereka bisa bikin minuman yang tahan lama, jadi sumber ekonomi, bahkan jadi bagian dari ritual keagamaan. Di Mesir kuno, anggur diukir di dinding makam. Di Yunani, mereka bikin ampora, guci besar buat nyimpan wine dari anggur. Di Persia, anggur jadi bagian dari kehidupan bangsawan. Jadi ya, anggur udah keliling dunia jauh sebelum masuk kulkas kita. Yang menarik, banyak teknik pertanian zaman sekarang, seperti sistem pemangkasan dan pencangkokan, berasal dari metode budidaya anggur ribuan tahun lalu. Nenek moyangnya buah modern banget, ya. Jadi lain kali kamu makan anggur sambil scroll TikTok, ingat, kamu lagi nikmatin buah yang udah nemenin manusia sejak zaman piramida. 5. Daunnya juga bisa dimakan. Daun anggur muda sering digunakan dalam masakan Timur Tengah dan Mediterania, seperti dolma, yaitu daun anggur yang diisi nasi dan rempah-rempah. Kalau kamu cuma makan buah anggurnya, berarti kamu baru nikmatin setengah potensi dari tanaman ini. Daunnya juga bisa dimakan, loh, dan rasanya unik banget. Yap, daun anggur bukan cuma pelengkap di kebun. Di banyak budaya, khususnya Timur Tengah, Turki, dan kawasan Mediterania, daun anggur muda sering dipakai buat masakan tradisional. Salah satu yang paling terkenal, dolma, daun anggur yang digulung dan diisi dengan nasi, rempah-rempah, kadang daging, terus dikukus atau direbus sampai lembut. Rasanya gurih, sedikit asam, dan punya aroma khas yang bikin nagih. Daun anggur juga mengandung antioksidan dan serat, jadi bukan cuma enak, tapi juga sehat. Tapi ingat ya, yang dipakai itu daun muda, daun tua biasanya keras dan pahit. Biasanya daun ini diawetkan dengan cara direndam dalam air garam supaya tahan lama dan tetap lentur saat dimasak. Beberapa restoran fine dining bahkan mulai ngolah daun anggur jadi chips renyah atau topping salad. Jadi dari kebun sampai piring fancy, daun ini serba bisa. Jadi, lain kali lihat daun anggur jangan cuma dianggap hiasan. Siapa tahu itu bahan dasar makanan enak dari ribuan tahun lalu. Follow terus buat info makanan unik lainnya, karena ternyata banyak bahan masakan yang masih punya rahasia.